Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kawan-kawan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PBI tahun akademik 2020-2021, lebih khusus lagi kawan-kawan dari semester 5 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah yang kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa bertemu dalam perkuliahan kali ini meskipun dalam media daring karena kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk kita untuk bertatap muka secara luring. Meskipun demikian, mudah-mudahan tidak menyurutkan niat dan semangat kita untuk selalu tholabul ilmi, selalu belajar kuliah di Unisnu Jepara. Salawat ma'asalam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita bersama bisa menambah mahabbah kita dan kelak yaumil qiyamah mudah-mudahan mendapat syafaat utamanya. Amin Allahumma amin. Baik kawan-kawan mahasiswa yang kami hormati, senang sekali saya bisa bertemu dengan kawan-kawan. Kami diamanati untuk mendampingi kawan-kawan untuk belajar bersama-sama tentang satu mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yakni Filsafat Pendidikan. Ya, mengapa Filsafat Pendidikan? Karena kawan-kawan adalah sebagai calon pendidik maka perlu menyelami tentang hakikat pendidikan dari aspek ontologinya, epistemologinya, sampai ke aksiologinya. Baik kawan-kawan yang kami hormati, pada agenda yang perdana kali ini, pada yang pertemuan pertama kali ini, kami akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan, yang akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Baik, pada pertemuan yang pertama kali ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan atau kami sampaikan. Yang pertama adalah ta'aruf atau perkenalan dengan mata kuliahnya, perkenalan dengan dosennya, syukur-syukur bisa berkenalan dengan mahasiswanya. Meskipun kondisinya berjauhan, tapi tidak apa-apa karena memang sedang kondisi yang tidak memungkinkan. Agenda yang kedua adalah teknis perkuliahan, agenda yang ketiga adalah terkait dengan penugasan, agenda yang keempat adalah penilaian dalam mata kuliah ini, dan yang kelima adalah lain-lain. Kita lanjutkan ke yang pertama adalah identitas mata kuliah. Kita perlu berkenalan dulu dengan mata kuliah kita. Mata kuliah kita adalah Filsafat Pendidikan yang diberikan di semester 5. Jumlah SKS-nya adalah 2. Kode mata kuliah kita adalah PPIP. Apa ini ya? PPI Perjuangan kali ya. PPIP 17111. Oke. Prodinya adalah Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan deskripsi dan capaian mata kuliah. Baik, sebentar saya zoom miatun biar kelihatan agak lebih besar. Oke, ini mata kuliah kita Filsafat Pendidikan. Deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi pendidikan bahasa Inggris pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan untuk memaknai hakikat pendidikan dari aspek ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Gitu. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep filsafat pendidikan, menerapkan konsep-konsep filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan, karena notabene kawan-kawan adalah calon pendidik, maka perlu kiranya, bahkan ada yang mengatakan seorang pendidik itu perlu menyelami tentang filosofi atau filsafat pendidikan, hukumnya itu wajib mutlak gitu ya. Jadi dalam bahasa yang lain labda ora kena ora. Harus dapat mata kuliah ini para pendidik. Itu. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menunjukkan pola pikir reflektif dan sikap kritis sesuai dengan konsep filsafat pendidikan. Baik, berikutnya
Untuk materi perkuliahan sendiri, kawan-kawan bisa lihat karena mata kuliah ini sudah daftar mata kuliahnya selama 1 semester ke depan sudah terlampir di RPS atau rencana pembelajaran semester atau RPP, ada yang menyebut RPP, RPKPS, RPS sama aja lah. Kemudian daftar mata kuliah subtema dari pembahasan mata kuliah kita ini di RPS ini bisa kawan-kawan unduh atau kawan-kawan download di si akad atau di si ama masing-masing gitu. Berikutnya, nah ini adalah terkait dengan ta'aruf dengan dosen yang tadi. Baik ini CV kami, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Ya. Jadi ini profil singkat kami, CV saya. Saya diberi nama orang tua saya, namanya cukup sukar. Nama saya Sukarman, teman-teman bisa panggil saya Pak Karman atau Pakar juga bisa. Jadi dengan nama ini membawa berkah. Dengan nama ini saya bisa menjadi seorang pakar, Pak Karman. Ya. Oke, tempat tanggal lahir saya lahir di Jepara, 4 Januari 1983, edisi jadul. Ya. Mungkin kawan-kawan tahun segitu 1983 mungkin masih berada di negeri antah berantah, di alam yang lainnya. Oke, Niden ini adalah nomor induk dosen nasional. Kalau misalnya kawan-kawan nanti jadi guru, jadi pendidik, akan punya yang namanya NUPTK. Tapi kalau dosen itu pun namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Di sana sudah ada 0604 01 8302. Oke, alamat saya ini yang mungkin agak sedikit repot. Secara de jure dan secara de facto-nya berbeda. Secara administratif, saya beralamat di RT 2 RW 4 Dongos, Gedung Jepara. Sementara secara de facto-nya, realnya saya tinggal di Roso, RT 1 RW 2 Pecangaan, Jepara. Oke, yang berikutnya adalah mungkin kawan-kawan butuh untuk berkomunikasi atau mungkin terkait dengan mata kuliah, kawan-kawan bisa save nomor kami, nomor saya di 085 226 228 262. Nah, ini bisa SMS, call atau mungkin chat WA. Baik. Mungkin untuk komunikasi yang sifatnya personal bisa chat via Wapri. Tapi kalau misalnya ada persoalan yang terkait dengan perwakilan dari permasalahan kelas, mungkin salah satu aja yang chat. Cukup komtingnya atau kepala sukunya saja yang chat, nanti di-share di grupnya teman-teman di grup kelas gitu. Jadi jangan satu-satu chat semua, jadi agak repot balasnya. Gitu. Berikutnya adalah surel atau surat elektronik atau Ismail. Nah, email saya ada pakar@unisnu.ac.id. Oke, itu email saya. Berikutnya adalah akun sosmed. Nah, ini sementara akun sosmed yang mungkin masih aktif. Oke, karena kebetulan saya juga seorang ustadz. Nah, Ustadz Dion GBK. Nah, saya punya jamiah, jamiahnya jamiah Facebookiyah. Nah, kawan-kawan bisa gabung menjadi jamaah saya di jamaah Facebookiyah, jamiah Facebookiyah. Di situ ada difficult man. Kawan-kawan bisa add pertemanan untuk menjalin keakraban dengan kami, bisa di situ. Tapi usahakan cari yang akunnya yang valid, karena mungkin ada beberapa nama akun yang sama. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang akun seseorang kemudian dihack, kita tidak merasa posting apa-apa, tapi ternyata di beranda kita itu banyak postingan yang aneh-aneh. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi itu untuk menjalin keakraban, kawan-kawan bisa add pertemanan di jamiah Facebook ya. Berikutnya untuk terkait dengan hobi, sebenarnya saya tidak punya hobi yang spesifik. Nah, karena orangnya sifatnya moody, moodnya suka berganti-ganti gitu. Jadi yang tergantung dari suasana hati. Kemudian status. Alhamdulillah untuk status sudah diupdate, sudah berkeluarga, sementara istri baru 1, anak juga baru 1. Gitu. Berikutnya terkait dengan moto. Ini moto hidup saya, sebenarnya ini bukan murni moto karya saya, bukan. Saya nemu ini di Mbah Google. Kebetulan saya merasa
ini mewakili diri saya. Jadi saya kutip moto ini, the real success is determined by two things, faith and action. Saya yakin kawan-kawan di PPI tidak asing dengan ini. Mungkin saya yang perlu banyak belajar terkait dengan bahasa Inggris dengan teman-teman. Tidak perlu diterjemahkan meskipun ada terjemahnya di bawah ini, ya. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa lihat terjemahnya di bawah ini. Ya, berarti kesuksesan yang sesungguhnya ditentukan oleh dua hal, keyakinan dan tindakan. Jadi logikanya kawan-kawan itu punya keyakinan tapi tanpa diikuti dengan tindakan atau usaha, saya sama juga bohong. Artinya kawan-kawan boleh bermimpi, cuma jangan terus larut dalam tidur, tapi setelah mimpi kawan-kawan bangun, pergi mandi, ganti baju, bawa bekal yang banyak, keluar kejar mimpinya teman-teman gitu. Jadi kebetulan ini moto yang saya nemu di Mbah Google, kemudian merasa mewakili diri saya, jadi saya kutiplah moto ini. Itu. Next, berikutnya untuk ke teknis perkuliahan. Yang namanya perkuliahan tetap ada tatap muka, entah bentuknya daring ataupun luring, entah itu online ataupun offline, yang harus tetap ada perkuliahan gitu. Tetap harus belajar, baik belajar mandiri ataupun didampingi dosennya, yang penting harus tetap ada kegiatan pembelajaran. Itu untuk jumlah pertemuannya 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali perkuliahan atau pembelajaran, entah daring ataupun luring, ditambah 2-nya adalah untuk ujian, yaitu mid test sama final test, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, UTS dan UAS. Kemudian masih di teknis perkuliahan,